Saudara, pinjaman online kerap kali dipandang sebagai sebuah solusi, namun tak jarang justru pinjol berubah menjadi sebuah ilusi. Persoalan ketidakmampuan bayar membuat peminjamnya terjebak di dalam keadaan gali lubang, tutup lubang. Bahkan hal ini semakin menjadi ironi karena tak jarang ternyata orang tua yang meminjam uang melalui aplikasi pinjol untuk kemudian membiayai pendidikan anak-anak mereka. Saat ini saya berada di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Saudara, saya akan bertemu dengan seorang bapak yang memiliki 3 orang anak dan terpaksa harus mengakses pinjaman online untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Saya akan masuk ke dalam, saudara. Jadi bisa Anda lihat, rumahnya memang berada di pemukiman padat penduduk. Saudara, sebelum memulai wawancara, saya informasikan bahwa identitas dari narasumber sengaja saya rahasiakan untuk kemudian menjaga keamanan identitas dari narasumber yang akan saya wawancarai. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya. Saya ingin tahu, Pak, bagaimana awalnya Bapak pada akhirnya memutuskan untuk meminjam uang ataupun dana secara online untuk kemudian membiayai pendidikan anak Bapak? Sebelum-sebelumnya sih belum pernah minjem sih gitu, cuman mungkin kayak kebutuhan semakin banyak gitu, kebutuhan anak sekolah gitu, jadi minjem akhirnya pinjol. Bapak tahu nggak waktu pertama kali mengakses? Mau ngeklik itu kayak ragu-ragu gitu, pinjem enggak, akhirnya ya deg-degan juga, ya akhirnya klik lah gitu. Diklik, setelah itu Langsung masuk tuh uangnya. uangnya langsung masuk? Iya. Semudah itu ya, Pak? Iya betul. Anak Bapak ada berapa? 3. Yang satu kelas 3 SMA, yang nomor 2 mau masuk SMP, yang ketiga tuh naik kelas 2 SD. Untuk ketiganya ini sekolah negeri atau swasta? Negeri. Menarik karena yang kita tahu sekolah negeri itu sebenarnya tidak membutuhkan biaya karena gratis. Lalu pinjaman online ini digunakan untuk biaya pendidikan posnya ini untuk apa, Pak? Kayak untuk beli pak seragam gitu, kayak ya uang jajannya gitu pokoknya sehari, pokoknya kebutuhan buat sehari-hari sih. Nominalnya berapa, Pak? Memang untuk seragam itu satu seragam untuk satu anak berapa itu? Itu kalau yang SD sih kemarin sekitar 500-an. 500.000. Iya. Kalau SMP, SMA? Ya sama aja sih, kurang lebihnya sama. Tapi kan ada KJP, Pak. Jadi udah yang 2 tuh nggak dapet. Yang sekarang nih yang bontot nih, yang nomor 3 tuh dapet sekarang. Oke. Tapi itu cukup. Maksudnya kalau KJP cukup untuk misalnya beli seragam kan tidak perlu pinjol ya? Kalau menurut kebutuhan dengan anak saya yang sekarang ini ya kurang cukup sih, nggak cukup sih sebenarnya. Iya. Berapa sih, Pak, dapatnya, Pak? KJP-nya itu? 300 nggak salah. Itu bisa dicairkan semua? Enggak. Oh, tidak bisa? Nggak bisa. Bisanya diambil kalau nggak salah 100 gitu. Sisanya paling ya buat keperluan dia sekolah gitu, guys. Selain seragam sama kebutuhan, Pak, mungkin ada hal-hal lain untuk mensupport aktivitas pendidikan anak-anak Bapak? Kebetulan saya juga ngambil di aplikasi juga ngambil HP buat anak tuh yang gede, tapi secara kredit. Secara kredit dari aplikasi pinjol itu juga. Iya. Yang anak tengah, Pak, yang kedua itu kan mau masuk SMP. Betul. Berarti biayanya nambah juga? Iya pasti. Kayak seragam nih belum beli nih, belum. Sebenarnya Bapak kerja sebagai? Kayak jadi calo-calo gitu sih. Makelar sambil narik. Kurir mungkin ya, Pak, ya? Iya, kok. Boleh tahu, Pak, mungkin kisaran per bulan pendapatan Bapak berapa, Pak? Kurang lebih 3.000-an, 3.000 lebih. 3 juta rupiah sebulan? Iya. Cukup, Pak? Kurang lah gitu karena emang kebutuhan juga kan gitu. Saya boleh tahu, Pak, utang Bapak di aplikasi pinjol itu sekarang berapa? Saya pinjam 2 aplikasi. Kalau untuk nominalnya 10. 10 juta rupiah. Boleh saya lihat di aplikasinya, Pak? Nah, yang pertama nih. Saya akan tunjukkan, saudara, ini adalah nominal yang kemudian dipinjam oleh narasumber saya sebesar
8 juta rupiah. Ini cicilannya berapa kali, Pak? 6. 6 kali ya? Jatuh tempo 1 hari lagi, Pak? Iya, betul. Berarti besok harus bayar? Lagi 2-3 bulan ini batuk nih, lagi batuk-batuk. Maksudnya gimana tuh? Bayarnya batuk lagi, ini lagi. Nunggak? Iya, lagi telat bayarnya. Oh, kalau telat itu resikonya apa, Pak? Maksudnya apakah bunganya semakin bertambah? Kemarin hampir 4.100.000. 4.100.000. Apanya tuh? Bayarannya 2 bulan telat. Berarti yang biasanya mungkin bayarnya berapa, Pak, per bulan? 1,8. 1,8. Itu telatnya? Biasanya kadang-kadang kalau lagi batuk tuh, kadang-kadang kalau lagi telat bisa 2 lebih. Tadi kan aplikasi yang pertama 8 juta ya, Pak ya? Yang kedua ini 2,6 juta. Kalau dilihat dari historinya ataupun rincian pembayaran, di pembayaran pertama, kedua, ketiga, ini sudah lunas. Tapi yang keempat terlambat, Pak. Iya. Jatuh tempo ini 26 Juni ya, Pak ya? Iya. Berarti kurang lebih sudah seminggu lah ya, seminggu terlambat. Dan ada tentunya denda. Ini telepon dari pinjolnya, Pak? Iya. Saudara, saya akan tunjukkan ini kebetulan dari pihak pinjaman online juga menelpon narasumber saya untuk mengkonfirmasi kali ya, Pak ya? Karena bayarnya telat. Tapi Bapak yakin bisa melunasi pinjaman online ini? Pengen lunas sih, biar pastinya biar data juga bisa normal gitu, data saya juga gitu. Cuman ya paling gitu, paling batuk-batuk gitu, entar 2 bulan atau 3 bulan gitu. Saudara, pinjaman online nyatanya tidak hanya digunakan oleh para orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka di jenjang sekolah, tetapi juga ternyata digunakan oleh segelintir orang tua untuk membiayai pendidikan khususnya di tingkat kuliah. Saya akan bertemu, saudara, dengan seorang ibu yang bekerja di kawasan Jakarta Selatan yang meminjam uang senilai kurang lebih puluhan juta rupiah untuk membiayai kuliah anaknya dan harus gali lubang tutup lubang dari sejumlah aplikasi demi kemudian menutupi pinjamannya. Saya akan menelusuri secara langsung, saudara. Ibu, terima kasih sudah berkenan saya wawancara. Tapi sebelumnya, saudara, saya tekankan bahwa saya akan merahasiakan identitas narasumber demi keamanan dan juga kenyamanan narasumber yang akan saya wawancarai. Bu, saya ingin konfirmasi dulu pertama. Betul Ibu menggunakan pinjaman online untuk membiayai pendidikan anak Ibu? Iya, betul. Sudah pinjam online dari tahun berapa? Tahun 2001, tahun 2001. 2021. Terus 2002 saya gagal bayar. 2022 gagal bayar. Iya. Nominal pinjamannya berapa, Bu? Itu satu aplikasi mungkin bisa 9 juta. Kalau di total semua aplikasi, 5 aplikasi atau 6 aplikasi itu mungkin semua sudah totalnya 40 juta. 40 juta? Untuk jurusan apa, Bu? Perhotelan. Perhotelan. Oke. Apa alasan Ibu pada akhirnya menggunakan platform pinjol? Karena saya single mom, jadi harus berjuang sendiri. Jadi salah satunya saya pinjaman online gitu. Itu saya pikir akan menyelesaikan masalah gitu. Tapi malah gali lubang tutup lubang gitu. Sebelumnya Ibu bekerja sebagai asisten rumah tangga. Iya. Saya boleh tahu penghasilan sebulan mungkin kisaran berapa? 5 jutaan lah gitu. 5 juta. Iya. Dan itu tidak cukup untuk membiayai pendidikan anak Ibu? Tidak cukup. Namanya kebutuhan kadang-kadang nggak cukup gitu. Oke. Ditambah dengan gaji segitu, kita kan perlunya tidak hanya untuk sekolah juga kan. Jadi anak saya itu harus bayar kos, harus kebutuhan makan dia, terus bayar kuliah, ini itu harus beli buku ini, beli baju ini gitu untuk keperluan kuliah anak saya itu gitu. Jadinya saya itu ya gali lubang tutup lubang lah gitulah, Mas. Setelah gagal bayar, Bu, artinya kan sudah berjalan mungkin sekitar 3 tahun ya, Bu? Iya. Kekurangan yang harus Ibu bayarkan sebenarnya berapa?
Salah satu pinjol itu mungkin kalau sama bunganya itu waktu itu saya total tuh hampir 19 juta. Oh, masih ada 19 juta lagi ya? 19 juta. Terus itu di salah satu, terus yang satunya lagi itu waktu itu saya total juga 19 juta berapa gitu. Kalau yang satunya lagi sekali pinjam itu nggak saya bayar. Terus satunya lagi kurang satu aja saya nggak mampu bayar gitu. Ini terakhir saya bayar ini. Ini terakhir bayar di tahun? Tahun kemarin ya Mas? Tahun kemarin? Iya. Oh. Karena saya pikir ada rezeki sedikit saya cicil gitu biar nggak terlalu terbebani gitu. Tapi anak ibu yang saat ini kuliah di perhotelan masih kuliah, Bu? Enggak sih, katanya mau nerusin cuman kan mamanya sudah nggak punya duit gitu. Sudah tidak melanjutkan kuliah? Iya, sudah berhenti kuliah. Selama kurang lebih 3 tahun ibu gagal bayar. Sampai saat ini masih ditagih berarti? Salah satu plafon itu ada yang WhatsApp ke saya itu pakai bahasa yang binatang gitu loh. Ada juga dengan cara seperti Iya, itu? habis gitu saya diteror-teror terus sampai saya nggak bisa tidur. Mau pinjam siapa untuk ngelunasin hutang-hutang gitu. Iya, waktu itu putus asa sampai saya mau stres. Itu betul-betul Iya, betul menekan saya menyerang gitu. kejiwaan ibu? Iya, kalau ada uang saya akan bayar gitu. Akhirnya saya setiap malam nggak bisa tidur karena mikirin teror-teror terus, ditelepon terus gitu loh Mas. Jadi saya itu ganti nomor aja gitu. Habis ganti nomor, saudara-saudara saya gantian yang diteror-teror gitu. Terus terang aja, saya kan pinjem juga buat anak sekolah, pendidikan sekolah, bukan untuk foya-foya, saya bilang gitu. Saya jujur aja ke keluarga saya gitu. Tapi ke depan mungkin Bu ada rencana atau mungkin sebatas keinginan ibu untuk melunasi pinjaman yang sudah ibu pinjam? Iya, nanti saya punya uang, saya ingin ngelunasin gitu Mas. Saya tahu tuh hukumnya hutang itu harus dibayar gitu. Ya. Nomor itu masih saya simpan dan masih saya isi pulsa terus itu. Jadinya biar aktif gitu. Apa yang ingin ibu sampaikan mungkin kepada pemerintah ataupun pemangku kepentingan terkait dengan biaya pendidikan yang nominalnya ini tidak kecil? Ya, untuk pemerintah sih kalau bisa dibantu ya, digratisin untuk pendidikan anak-anak yang tidak mampu gitu loh Mas. Biar yang merasakan pendidikan itu bukan hanya orang yang berduit aja gitu loh, tapi orang-orang yang seperti saya, anak-anak saya pengen sekolah tinggi gitu loh. Terpaksa ibunya harus pinjol gitu. Ternyata nggak bisa bayar, galbe gitu. Rasanya itu sesek gitu loh Mas. Saya sudah bersama dengan pengamat pendidikan Iman Zanatul Hairi. Mas Iman, terima kasih untuk waktunya Mas. Terima kasih. Mas, kalau kita lihat data yang kemudian tiap tahunnya dikeluarkan oleh OJK, setiap tahun ajaran baru ada indikasi kenaikan pinjaman online. Apakah ini juga ada kaitannya Mas dengan orang tua yang kemudian melakukan pinjaman online untuk membiayai sekolah anak mereka? Sangat ada kaitannya karena biaya untuk sekolah itu bukan hanya biaya yang tertera ya. Ketika kita masukkan anak kita ke sekolah negeri ataupun swasta. Memang di negeri sudah tidak ada bayaran semacam itu. Tapi ada hal-hal lain yang di luar itu yang kadang-kadang lebih memberatkan. Seperti seragam, buku tulis, peralatan-peralatan sekolah, dan lain sebagainya. Apalagi walaupun hal itu sudah digratiskan seperti di DKI Jakarta ada KJP misalkan. Yeah. Lalu di Indonesia ada KIP misalkan. Tapi kan masih ada misalkan seperti transport. Bagaimana kalau dia ternyata mendapatkan sekolah yang relatif tidak banyak bayarannya, tapi jaraknya jauh bagaimana? Jadi pembiayaan itu akan tetap ada sebetulnya. Berdasarkan mungkin pengamatan Anda, yang paling banyak orang tua murid melakukan pinjol ini di sekolah negeri apa swasta? Sebetulnya kebanyakan di sekolah swasta ya, karena jelas kebutuhan uangnya jauh lebih besar ya? Gitu kan, tidak gratis dan lain sebagainya. Makanya kemudian menurut kami beberapa waktu ini kan banyak isu soal sekolah swasta gratis ya, karena setelah digugat ke MK, kami kira ini saat yang paling tepat bagi pemerintah untuk menghitung. Kami tidak mengatakan untuk menggratiskan semua sekolah swasta, tapi untuk menghitung dengan benar sehingga kemudian seluruh masyarakat itu terjangkau. Saya kira kalau terjangkau itu kan nggak perlu sampai harus ngutang dong. Itu masalahnya di situ menurut saya. Itulah yang sebetulnya menjadi tugas pemerintah untuk
bagaimana caranya orang tua tidak mengeluarkan biaya sehingga mereka tidak kena pinjol. Oke. Terkait dengan biaya pendidikan, Mas Iman, apakah memang setiap tahun biaya pendidikan ini cenderung selalu naik? Selalu naik. Kita perhatikan memang dari termasuk sekolah swasta ya. Kalau sekolah negeri kan dari pemerintah langsung, dana bos dan lain sebagainya. Itu selalu naik kisaran mungkin 10 atau 20%. Itu akan selalu naik gitu ya. Mungkin melihat perekonomian nasional, dunia dan lain sebagainya. Jadi itu realitanya selalu naik. Nah, persoalannya kemudian pemerintah punya nggak komitmen untuk meringankan biaya itu. Oke. Bentuknya bisa apa saja, tapi kami kira dengan adanya putusan MK ini menjadi pintu masuk dan membuka kotak Pandora yang selama ini pemerintah mungkin dan juga pemilik sekolah swasta tidak mau mendiskusikan ini sampai tuntas gitu. Oke. Apakah kemudian Mas Iman sebagai pengamat pendidikan melihat literasi keuangan kepada orang tua murid yang kemudian dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat ini sudah cukup? Karena kan lagi-lagi kita bahas bahwa pinjaman online ini angkanya terus naik dan tidak menutup kemungkinan naiknya ini juga dipengaruhi pinjaman orang tua untuk membiayai anaknya sekolah. Memang betul ya, literasi keuangan itu sangat penting. Tapi menurut pepatah kan begini ya, bagaimana mungkin kita belajar literasi keuangan tapi kalau nggak ada uangnya kira-kira gitu. Nah itu juga sangat-sangat penting sekali. Jadi jangan dilupakan bahwa mereka yang kena pinjol itu bukan berarti mereka tidak teredukasi, mereka terdesak. Mereka terdesak. Terdesak, itu kata kuncinya. Jadi itu adalah pilihan-pilihan yang sangat terakhir. Mereka juga bukan tidak tahu akibatnya, tahu, tapi memang tidak ada pilihan lain. Itu yang sering kami temui.